Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini kita tidak rakit Ryzen teman-teman, tapi akhirnya kita ngerakit Intel ya. Kita akan ngerakit pakai Intel Ultra 5225F. Harganya teman-teman udah lihat ya di 16 jutaan, tapi ini tanpa graphic card teman-teman. Oke, gini guys. Jadi ownernya ini posisinya sudah punya graphic card di rumah, sudah punya GTX 1650 dan ada SSD SATA sama harddisk ya. Jadi nanti PC-nya memang ownernya akan pakai untuk kerjaan dia, sama kalaupun main game dia mainnya Valo sama GTA 5 offline ya, atau GTA 5 online yang di Epic Games bukan roleplay. Jadi 1650 menurut gua masih cukup-cukup aja untuk dua game itu teman-teman ya, tapi ownernya lebih fokus untuk kekerjaan ya. Jadi nanti kita akan rakit PC ini dan akan gue nyalain pakai 3050 punya gue ya, karena gue nggak ada 1650 di sini, ada 3050. Drivernya juga kan sama ya, sama-sama dari Nvidia. Nanti kita akan installin dan paling untuk testing game gue nggak tahu nih apakah akan dibikin video terpisah atau satu rakitan ini nanti endingnya ada Valorant, nanti kita lihat aja teman-teman ya. Dan untuk spek kayak gini untuk Intel memang ini opsi yang paling baru ya. Intel terbaru kan Intel Ultra 200 series ya, ada Ultra 5225F, ada Ultra 7265KF dan lain-lainnya teman-teman. Dan kalau nanti kalian rakit kayak gini, opsi upgrade-nya masih cukup enak. Pertama lu mau naik prosesor ya ke Ultra 7 tadi 265KF bisa. Kalau Ultra yang baru infonya sih beda soket teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti amit-amitnya beneran beda soket, berarti harus beli motherboard sama prosesor lagi. Tapi setidaknya RAM-nya sudah 2x16 dan DDR5 ya, kita udah simpan. Dan buat RAM memang sekarang masih mahal banget, SSD juga masih mahal. Di sini ownernya nggak mau SSD yang gede-gede, dia maunya cukup NVMe 500GB aja. Bahkan sebelumnya tadi dia maunya 256, tapi ya 500GB aja ini menurut gue udah cukup, karena dia ada storage lagi di rumah ya, jadi masih ada SSD SATA sama ada harddisk di rumahnya. Aduh, belibet gua tuh ya. Oke, next, kalau mau upgrade lagi kayak sih mau pakai water cooling ini bisa. Kalau mau upgrade graphic card ini masih bisa sampai RTX 5070 karena power supply udah 750 watt yang ATX 3.1 PCIe 5.1. Jadi bekalnya udah cukup enak untuk upgrade pakai spek kayak gini ya. Kemarin kalau kita rakit 16 jutaan di Ryzen dapatnya 8500G tanpa grafik card, RAM-nya 2x16 teman-teman ya. Intinya sekarang harga memang lagi mantep banget lah pokoknya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ya ke proses perakitannya. Tapi sebelum masuk ke proses rakit, buat teman-teman yang belum tahu, gua ini buka jasa rakit ya teman-teman ya. Ini pesanan pelanggan. Biasanya gua habis DP itu diskusi di live streaming. Cuman owner yang kali ini pengennya diskusi via chat aja, jadi nggak ada diskusi live streamingnya. Intinya kalau sama gue semuanya transparan, harga itu harga asli, tidak ada yang gua naikkan ya. Gue membebaskan siapa yang mau beli komponen, bisa gue, bisa lo. Pokoknya semua dari di rules ya. Kalian bisa tonton rulesnya dulu, abis itu kita langsung masuk ke proses rakit ya. Ini dia teman-teman komponen-komponennya ya. Motherboard, prosesor, RAM, SSD sama cooler ya. Kita pasang prosesor dulu teman-teman ya. Ini Ultra 5225F ya. Ini belum ada grafiknya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau nyalain wajib pakai graphic card. Sekali lagi ownernya udah punya 1650. Oke. Nah, kita akan buka prosesornya. Kalian mau rakit Intel, mau rakit AMD, sebenarnya sama aja guys. Orang tuh selalu bandingin kayak, wah bagusan AMD dan Intel, sama aja guys. Cuman mungkin untuk opsi upgrade masih menang di Ryzen, tapi Intel pun kalaupun misalkan mau upgrade ya masih bisa teman-teman. Cuman ya mungkin terbatas pada soket aja. Ini dari dulu banget Intel emang sudah seperti ini guys ya. Ini di motherboard plastik, gue buka dulu guys ya. Plastiknya kita buka, terus kita pasang SSD lah ya. Oke, ini sejuta berapa ya guys si 500GB ini? 860, gue lupa deh. Oke, ini garansi dari Cahaya ya. Kita nggak akan pakai heatsink bawaan ya, karena ini udah ada heatsink ya. Dan di sini untuk
SSD sendiri di motherboardnya dia tuh udah support sampai Gen 5 guys. Tapi untuk kalian yang misalkan mau pasang Gen 4 dulu ya no problemos guys, aman baik. Oh, ini juga udah nggak pakai baut-baut lagi guys, tinggal pasang doang. Tuh, nggak gitu aja. Kita rapin lagi biar tidak paciweh, Sekarang cooler ya. Cooler ini sebenarnya gue udah sering banget pasang, cuman di AMD. Di Intel kita lihat manualnya dikit guys ya. Oke, dia masuk ke dalam gitu. Pakai backplate-nya nih ya. Backplate Intel sejuta umat nih yang begini nih. Nah, pastiin ya udah sesuai. Sip. Sorry, ini tinggal dibaut aja guys. Mana OB-nya? Tadi ada ininya guys. Yang buat Intel 1851 sebelah mana nih? 1851 yang ujung. Yang ujung nih. Ini yang ini. Ini baut satu laginya kemana anjay? Oh itu guys. Satu lagi ini di sini. Jadi si cooler ini mah udah enak guys, masangnya mah nggak ada ribet-ribet. Masuk gak ini teh? Malah lepas. Oh guys, ini harus dilonggarin dikit. Jadi biar ini bisa dimasukin. Nah, oke. Kemarin ada yang protes, bang, pas obeng elektriknya tuk itu ngeganggu gua banget bang. Kalau enggak guys, aman tuh. Oke, sekarang coolernya ya kita buka. Nah, untuk pastanya dia udah dapat, tapi pastanya yang model begini guys ya. Ini tuh udah cukup, tapi kalau misalnya kalian mau beli lagi ya nggak apa-apa. Mau taruh tengah gitu sebiji jagung gitu juga udah cukup guys. Kabel ntar gue pasang terakhir guys, karena gue harus nyatuin sama kabel yang dari fan casing juga. Ini tuh torsinya nggak ada guys, jadi dia kalau nggak kuat dia bakal tukuk-tukuk kayak gitu, jadi kagak bakal ngebayain komponen kalian. Kedengarannya memang serem aja anjay, tuk kayak gitu. Oke, sekarang RAM guys, Patriot Viper 2x16 speed 6000, garansi seumur hidup dari NJT, support Expo dan juga XMP. Mana bukanya ini? Oh. Bang, tapi RAM-nya hitam, rakitannya putih. Masuk guys. Motherboard-nya juga hitam, terus juga nanti kan kelihatan ininya doang. Jadi sans guys, sans. Chill bro. Oke, satu lagi di sini. Sip. Mau bawa prosesor RAM, cooler, SSD udah, sekarang kita menuju ke casing. Casing udah di depan mata ya. Ini casing Johto M100 yang kemarin kita review, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue itu memang terkadang kalau ada barang yang di review, gue suka jual lebih murah ya. Kalian bisa intip ke Shopee Gani GP, teman-teman ya. Oke, untuk power supply MW 750 bekal ke depan udah enak ya. Sama nanti di sini di rakitan ini gue harus siapin 3 SATA ya. SATA dari power supply,
Sama yang dari motherboard kan bawaan cuma 2, karena nanti ownernya akan masang 2 SSD SATA sama 1 hard disk. Di sini sih slotnya cuma 2 ya, 2,5 di sini sama 3,5 di bawah teman-teman ya. Tapi nanti kalau pakai SSD SATA-nya bisa taruh di atas sininya lagi. Oke, kita pasang dulu PSU-nya. Power supply mah tinggal masukin aja teman-teman ya. Nah, tinggal begini aja. Ini nanti kalau mau upgrade udah enak tebak-tebak karena udah 750. Kalau ngomongin hard disk atau SSD SATA ya, kan PC mah nggak di otak-atik teman-teman ya. Misalkan slot kalian terbatas cuma ada 1 atau 2, tapi kalian mau pakai SSD atau hard disk SATA-nya banyak gitu. Kalian bisa masukin aja, nggak usah di breakout gitu juga masih fine-fine aja sih untuk hard disk atau SSD SATA gitu mah guys. Mana sini teh lubangnya? Karena dia selama nggak kegoyang udah cukup tuh, kecuali kayak laptop memang harus di tempatnya guys. Oke. Terus ini sekarang ini ya, sip, kita masukin motherboard sekarang. Buat motherboardnya kita cuma pasang 6 baut ya, karena memang dia posisinya 6 baut aja guys. Tapi kalau kedepannya nanti ownernya misalkan mau ada upgrade, kayak upgrade water cooling, ini udah bisa ya si casingnya. Masuk ke sini teh. Oh ya masuk guys. Nah, terlihat seperti tidak masuk, padahal masuk guys. Satu lagi di sini. Terus di sini. Terus di bawah. Sama di tengahnya guys ya. Dekat graphic card sama dekat cooler. Oke, abis ini gue colokin dulu kabel-kabelnya. Lalu abis itu kita pasang fan ya, buat timelapse ya, biar gak makan waktu. Fan-nya 2 di bawah sebagai intake ya, pakai reverse. Lalu exhaust-nya di atas sama di belakang ya, di atas sama di belakang. Atas 2, belakang 1. Jadi sirkulasi di casing ini udah mantap. Clear semua teman-teman ya, perkabelan fan udah dicolok-colokin juga ya. Kita rinciin kabelnya, alur-alurnya ya. Dari casing kan semua di bawah ya teman-teman ya. USB 3 ke sini naik, terus audio lewat kolong sini, USB 2 ke sini, front panel ke sini. Power supply, sini ada kabel 24 pin ke sini ya nih. 8 pin Mobo ke sini, 8 pin graphic card ke kolong, sama SATA juga ada di kolong ya, SATA power supply. Terus di motherboard kan nanti dia mau pasang hard disk sama SSD SATA ya, udah gue siapin di sini 2 biji. Karena emang dari motherboard dapetnya cuma 2 gitu teman-teman ya. Udah disiapin. Terus untuk fan, 2 fan yang bawah ini kabel udah gue colokin nih, dia nyolok ke bawah, gue udah rapin kayak gini. Nah untuk yang atas sama belakang tadinya gue mau bikin kayak gini guys, mau gue cool di atas sini gitu biar lebih rapih gitu. Cuma ternyata setelah gue kumpulin di atas sini jadi kagak bisa ketutup, jadi gue harus bikin seperti ini ya. Ini juga masih rapih teman-teman, jadi bisa ketutup. Nanti ke depan ya ownernya kalau mau masang storage tambahan ya, SSD SATA bisa di sini teman-teman. Oke, dia tinggal keluarin SATA dari motherboard sama SATA power supply dari sini banget ya, semuanya udah gue selip-selipin tuh ya. Ini udah gampang banget, tinggal tarik keluar aja. 2,5 di sini, 3,5 bisa di kolong sini ya. Ini tangan gue juga masih masuk tuh ke dalam ya, jadi masih lega. Naruh hard disk 3,5 ini masih bisa karena emang ada slotnya di bawah. Oke, kalau mau 2,5-nya ada 2 biji, 1 di sini ya, 1 juga bisa diselipin sini bareng sama 3,5, atau diberdiriin di sini juga agak apa-apa teman-teman ya. Tuh diberdiriin di sini, colok nanti tinggal ke sini. Karena sebenarnya untuk SSD SATA atau hard disk 3,5 selama dia nggak otak atik gak pindah-pindah ya, dia stay di tempat ya, menurut gua aman-aman aja. Mau diselipin doang juga nggak apa-apa gitu. Oke, udah clear, kita udah tinggal tutup teman-teman ya. Oke, pasang atasnya. Terus ini kalau mau nutupin harus sambil ditidurin teman-teman. Nah, posisinya memang agak ngepres karena ini casing kecil. Gue sebelumnya udah nawarin casingnya agak gede, cuman ternyata
ownernya tidak terlalu suka dengan casingnya. Gue tawarin Montec X3 X5M ya. Itu memang ada tempat banyak storage-nya, cuman ownernya pengennya ini, ya wes deh. Ini tinggal disesuaikan nih. Sip, tuh. Setidaknya bisa ditutup dan tidak melendung, teman-teman. Oke, satu lagi di sini. Kita udah tinggal pasang si graphic card-nya aja ya, si 3050. Di sini gue pakai 3050 yang punya saya ya. Tunggu guys, gue ambil bautnya dulu, tadi lupa disiapin. Boleh dulu deh, nih, mana bautnya yang buat graphic card ya. Gue bikin satu video atau jadi 2 video ya guys ya. Nah, nih tinggal masukin aja. Masih ada ininya guys, tunggu dilepas dulu biar nggak susah. Nah, sip. Tinggal baut deh. Tinggal baut, terus tinggal colok. Ntar gua rapiin lagi tuh si kabel buat graphic cardnya biar kagak klewer-klewer teman-teman ya. Karena ownernya udah punya 1650 di rumah. Oke, kayaknya satu video mungkin ya, sama sampai tes Valo aja ya. Oke, kita colokin terus kita nyalain PC-nya ya. Udah dicolokin ke listrik, langsung kita nyalain aja PC-nya. Nah, ini dia ya. Kalau lampunya memang ada telat ya untuk Gigabyte, ditungguin aja. Nanti juga dia akan nyala sendiri, teman-teman ya. Sekarang juga kita tinggal tunggu masuk ke layar. Tinggal tunggu guys. Oke. Nah, kalau pertama ini bisa cepet, bisa lama, teman-teman ya. Nah, kita lihat juga indikator di sini ya. Tuh, lampunya dia udah nyala ya. Oke, tinggal tunggu masuk ke layar. Oke teman-teman, sudah masuk ya. Sini udah kebaca MOBO, prosesor, terus RAM kebaca, SSD kebaca ya. Semua udah kebaca ya, suhu juga aman. Gue install Windows dulu, habis itu kita cek and recheck teman-teman ya. Nah guys, ini gue udah selesai install Windows dan buka aplikasi check and recheck seperti biasa teman-teman ya. Di sini prosesor kebaca, SSD juga kebaca ya. Ketika gue pakai graphic card 3050 punya gue, ini juga kebaca teman-teman ya. No, jadi alhamdulillah ini aman banget. Buat suhu juga ada di 40-an ya. Ini naik turun dari 30 sampai 50-an derajat. Kalau suhu prosesor balik lagi selama di bawah 85 derajat gue cuek teman-teman ya. Oke guys, abis ini kita akan testing Valorant kecil-kecilan aja ya. Satu game aja udah cukup karena objektif ownernya bener-bener dipakai buat kerjaan aja sambil selintas main Valo ya teman-teman. Segitu aja, semoga bermanfaat. Link pembelian gua drop semua di deskripsi dan di keranjang ya.